Tentukan sendiri beritamu. Pilih buat playlist dan dengarkan di RCTI Plus Super App. Tapi saya nggak akan mencabut laporan itu. Apapun yang terjadi. Saya juga nggak peduli. Walaupun satu dunia ini menentang saya tetap akan membela istri saya. Tuhan ku cinta dia. Jo, gue bersyukur banget sih lo tadi gerak cepet. Gue nggak bisa bayangin kalau sampai mama tahu soal gue hamil kayak gini. Ini pasti bakal jadi beban tambahan buat dia. Apalagi papa sekarang lagi kolaps kan. Gue aja belum siap cerita sama orang tua gue sendiri. Kan lo sabar ya, Rin. Tapi lo harus ingat, punya buah hati itu sesuatu yang didambakan semua para ibu. Thanks ya, Angel. Ya udah, Rin, kalau gitu gue cabut duluan ya, soalnya gue masih ada urusan lain. Yaudah, oke. Lo gak apa-apa pulang sendiri beneran? Gak apa-apa. Yaudah, baik. Makasih udah nemenin ya. Iya. Hati-hati. Sama-sama. Lo juga hati-hati ya. Sebenarnya aku pengen kasih tahu Mas Lingga soal kehamilanku. Tapi aku masih belum siap untuk melihat reaksinya. Aku masih khawatir kalau Mas Lingga nggak bisa menerima aku dan calon anakku begitu saja. Akhirnya, laporan anak yang terkunci dalam mobil ini selesai. Tinggal kirim ke Pak Haris. Gak, ada tamu yang mau ketemu lo. Orangnya lagi nunggu di depan. Tamu siapa, Rik? Bapak-bapak, namanya Krishna. Krishna. Pak Krishna. Apa Pak Krishna pengacara Papa? Untuk apa Pak Krishna menemui aku? Rik, boleh minta tolong? Antar kesini aja. Oke, bentar ya. Thank you, Rik. Ini orangnya, Gak. Gue cabut duluan ya. Halo Lingga, Thank you, Rik. Yuk. apa kabar? Pak Krishna. Silakan duduk. Oh ya, maaf ya, udah ganggu di malam hari. Iya. Saya di sini ingin membahas soal tentang Emil. Emil. Ya, sebagai pengacara keluarga kamu, dan saya juga di sini sebagai pengacara Emil. Dan saya ingin membahas permasalahan kalian. Kemarin Mama bilang, Papa drop saat dengar Mama hubungi pengacara. Jadi Mama menelpon Pak Krishna untuk membantu Emil. Ya, saya juga udah bertemu sama Emil di kantor polisi sejauh ini. Dan saya juga tahu dan paham kondisi permasalahan kalian. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap kamu, saya ingin bertanya kepada kamu, Linda. Apa ada kemungkinan kamu dan istri kamu akan mencabut laporan terhadap Emil? Ya, saya bukan menyepelekan permasalahan ini. Tapi kamu harus mempertimbangkan. Yang pertama, kamu dan Emil itu saudara. Bertahun-tahun kalian tumbuh bersama. Dan yang kedua, saya dapat kabar kalau Bapak Aditya saat ini kondisinya sedang memburuk. Mungkin ya, kejadian ini merupakan salah satu faktor yang membuat kondisi Bapak Aditya kurang baik.
Lingga, kalau laporan ini kamu cabut, saya pastikan Emil akan berbaik sangka terhadap kamu dan tidak akan mengganggu kalian. Bagaimana? Foto USG pertama kamu, Nak. Mama gak sabar deh buat tahu nanti kamu itu cewek apa cowok ya. Duh, kok mulutku rasanya pahit dan asin banget ya? Kayaknya enak makan yang asam-asam. Makan apa ya? Duh, jadi pengen makan mangga muda deh. Ngambil dari pohonnya langsung pasti enak. Aduh, Rin, kamu gak usah macem-macem deh. Ini udah jam berapa? Udah malam gini. Ngambil juga di mana? Yang ada disangka maling. Ayo kita bobo aja ya sayang. Besok pagi aja kita carinya. Mama cari di marketplace deh biar gampang. Sekarang kita bobo ya. Lingga, permasalahan adik kakak itu hal biasa. Nggak harus diperbesar sampai melapor ke polisi. Ya, saya harap ya, ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Apa kamu bersedia? Ini demi papa kamu dan keluarga kamu. Tadi tekanan darah Pak Aditya cukup tinggi, Bu. Sepertinya beliau mengalami kelelahan atau stres. Makanya beliau sampai drop seperti tadi. Tapi alhamdulillah, sekarang kondisi beliau sudah mulai stabil. Dan Ibu serta yang lainnya tidak perlu khawatir. Syukur. Iya. Makasih ya. Namun demikian, Bapak harus tetap dirawat inap di sini selama beberapa hari ke depan. Kamu kemana, Lingga? Pak Krishna, saya tahu Pak Krishna datang ke sini atas permintaan Emil. Dan saya juga nggak tahu apa yang Emil sudah sampaikan ke Pak Krishna. Saya Bapak mau membela dia. Tapi Pak, kalau Pak Krishna tahu duduk permasalahannya, saya yakin Bapak nggak akan mau mengambil kasus ini dan membela Emil. Jadi sekarang kalau nggak ada lagi yang mau disampaikan, silakan pergi dari tempat ini. Karena saya masih harus bekerja. Lingga, apa kamu masih marah terhadap Emil? Sampai kamu tidak mencabut tuntutan? Kalau boleh saya jujur, saya di sini atas permintaan mama kamu untuk membela Emil. Apa kamu tidak mempertimbangkan perasaan mama kamu? Mama? Ya, mama kamu menelpon saya 2 kali untuk membela Emil. Mama? Kenapa Mama melakukan ini? Sekali lagi saya mohon maaf Pak Krishna. Tapi saya nggak akan mencabut laporan itu. Apapun yang terjadi. Saya juga nggak peduli. Walaupun satu dunia ini menentang saya tetap akan membela istri saya. Jadi sekali lagi saya mohon, silakan tinggalkan tempat ini. Saya masih harus bekerja. Oke, saya permisi. Aku nggak nyangka Mama ternyata berpihak ke Emil. Kenapa, Ma?
Alhamdulillah. Let's go. Alhamdulillah kita bebas tugas, guys. Akhirnya. Wah, habis ini mau kemana? Kamu nanya? Berani kamu nanya kayak gitu? Hah? Kenal berapa lama sama aku kamu, Yud? Bisa-bisanya nanya seperti itu. Ya udah jelas lah. Setiap kali aku bebas tugas, pasti aku langsung Apa? Narik? telentang. Ya narik lah. Pakai nanya kamu. Tak kasih tahu lah. Aku itu kalau ada waktu luang, nggak akan aku sia-siain. Aku akan nyari duit sebanyak-banyaknya, biar aku cepat nikah sama Dewi. Wow. Nyenggong nih ceritanya. Hah? Nyenggong. Tentang gue jomblo. Nyenggong apa? Ya lu bilang-bilang Dewi itu apa maksudnya? Sik toh, kamu jomblo? Jomblo dari mana kamu? Ya itu si Bella nasibnya gimana? Iwang, tolong jangan sebut-sebut nama itu, Wak. Kenapa? Gue udah diputusin. Gue udah bilang sama Ari, gue diputusin sama Bella. Alhamdulillah terselamatkan anak itu. Wes toh, gak usah khawatir, gak usah sedih, harus tetap semangat. Kamu nyari yang lain aja, Yud, biar punya tujuan hidup baru. Kalau kamu punya tujuan hidup, pasti kerjamu makin semangat, ya kan? Betul itu. Ya wes ya, teman-teman sejawatku, aku mau langsung narik, aku nggak punya waktu buat ngobrol sama orang menye-menye. Aku mau nyari duit yang banyak, biar cepet nikah. Iya. Sombong banget. Ya udah dibalik yuk. Ayo. Gue duluan ya. Lah. Loh. Iya, Kok tumben dingin banget ya? Kayak balok es. ya dibilang tumben ya enggak, Yud. Akhir-akhir ini enggak lain kok. Kelihatannya murung terus, kayak banyak pikiran. Tapi kalau tak tanyain, nggak pernah mau jawab. Wes toh nggak usah mikirin orang. Setiap orang itu kan punya masalah sendiri-sendiri. Mendingan kita balik turu. Hah? Udah, yuk balik. Wow, kayak gitu mau punya pacar, siapa yang mau? Ya ampun, dari tadi cari-cari yang jual mangga muda kok nggak ada sih? Semua stok kosong. Bukan musim mangga sih ya. Bahkan mangga yang matang aja nggak ada. Beneran susah banget nyarinya. Ngeselin deh. Padahal aku pengen banget mangga muda. Padahal sebelum hamil, aku paling nggak suka makanan asem. Bisa-bisanya aku jadi pingin banget mangga muda gini. Ya Tuhan, ternyata benernya rasanya ngidam. Dok, hari ini sarapan yuk. Ibu udah masak loh. Iya Bu, sebentar. Sarapan. Ayo, Hai. sarapan sini. Indo nih, ibu udah bikinin nasi goreng kesukaan kamu. Mantap. Kamu ambil nih. Kamu dulu yang banyak makannya dong. Setengah aja. Bagi dua ya sama ibu ya. Iya. Ini aku ambilin. Tuh, ambilin bapakmu tuh. Oh iya, Ustaz. Nih. Ngatur mau. Lagi? Udah cukup ya, gampang lagi kenapa? Ibu mau? Ya boleh. Udah kesiangan ini. Monggo. Udah. Udah. Nih, ya. Ngatur nuwun, Pak. Ya. Oh. Mat makan ya. Apakah? Bu, ini yang lain sudah pada berangkat? Udah berangkat, Pak. Kalau Sarah sama Jaka itu tadi kan sekalian dianterin. Jaka Oh. berangkat kerja, Sarah sekalian ikut. Ya. Bu, kamu tahu nggak? Kata Ajeng, ya, Saras itu senang sekali loh sama sepeda baru dari kamu. Oh ya? Ajeng bilang semalam sebelum tidur, dia cerita terus tentang sepeda baru dari kamu. Sampai bapaknya itu ketiduran, saking lamanya dia cerita. Aduh, benar-benar deh. Ya syukurlah kalau Sarah suka sama sepedanya berarti benar-benar dipakai. Hadiah dari aku. Ya, pasti senang. Tapi Bapak juga bilang sama aja, lain kali ya kalau bisa kasih pengertian gitu loh sama Saras. Jangan sering-sering ngerepotin Nak Lingga, ya toh? Kan selama ini dia minta kamu ketemu bertiga gitu kan? Nah, Bapak udah bilang Majeng kalau bisa
Jangan seperti itu. Kasihan anak lingganya, repot nanti. Bapak itu juga aneh kok. Lawang namanya ketemunya kebetulan. Apalagi kalau ngasih tahu anak kecil kayak Saras itu gimana caranya? Ya kan pasti itu juga nggak diduga kemarin bisa ketemu sama Nak Lingga. Nah kalau besok lagi, hari ini ketemu sama Nak Lingga lagi, kebetulan lagi, ya itu namanya udah takdir Pak, nggak bisa dihalangi. Yo, kan lihat keadaan juga, ya kan? Bapak ngerti kok. Oh iya Dok, kamu hari ini acaranya kemana? Nggak kemana-mana sih, bukannya aku cuma di rumah aja. Bagus itu Dok, jangan kerja terus. Kamu udah kerja terus, cari duit terus, kecapean, nanti malah sakit-sakitan. Lah ya rugi awake dhewe. Iya, masa nyari uang untuk sakit ya? Bu, udah siang yuk kita berangkat yuk, ya? Iya, tunggu dulu Pak, Ibu beres-beresin. Aku aja yang beresin. Nggak apa-apa, yuk. Nggak apa-apa, udah kalian berangkat aja daripada telat. Ya. Matur nuwun Dok. Ya. Hati-hati ya. Kita berangkat dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Dok. Salam. Ayo, yuk. Iya Pak. Lingga, Papa udah masuk kamar rawat. Nomor kamarnya 602. Kalau besok pulang kerja, kamu mau jenguk, bisa langsung ke kamar ya. Aku langsung aja. Kamar 602.